Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan di Mesbah Doa. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan mereka yang diam dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, selamat malam buat yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa juga, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saya tahu saudara juga setia berdoa. Ya, yang di sana mungkin selamat pagi, ya, tapi kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau bawa pujian, penyembahan dan korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa pujian, sembah syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Terima kasih, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah Tuhan, amin, setiamu, amin Yesus, selamanya, selamanya Kau ku katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dari awal katakan pujian ini. Yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan tak berubah Tuhan, tak berhabis kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hidup kami, amin. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah berubah setia-Mu pada kami Tuhan, selamanya. Ya Kau ku takkan habis Tuhan. Kasih Tuhan bagi hidup kami tidak pernah habis dan berkesudahan, mengalir di sepanjang hidup kami, amin. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
kasih Bapa. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habis rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih mencintai kami tanpa syarat Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami mau menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan, kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Yes, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir Tuhan. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak akan berubah Tuhan, setia-Mu bagi kami. Amin. Selamanya lebih lagi katakan takkan habis. Oh, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Lebih lagi saudara dengan iman nyanyikan kesetiaan Tuhan. Oh, kasih-Mu padaku mengalir Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Oh, selama-lamanya yang kami sembah Engkau, sebab kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini saudara. Kasih-Mu lebih dari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yes Lord Jesus, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih.
atas cinta-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, kasih-Mu seperti mentari, kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Yes, amin. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang hari-hari ini menggendong kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan, yang selalu Tuhan membawa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu yang membuat kami tetap teguh berdiri menghadapi hidup ini, kasih-Mu yang membuat kami tetap tegak di tengah pergumulan badai pencobaan yang datang. Kasih-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan berdiri di tengah badai hidup. Kasih-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin, amin. Ku kan bertahan karena Yesus. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yes, tak tergoyahkan karena Yesus. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan Tuhan, kami akan bertahan karena Yesus yang menjadi penolong penopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin. Karena Yesus yang menopang, kami percaya Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, ku kan berdiri di tengah. Saudara, angkat imanmu, perkatakan pada Tuhan, kami akan berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan mundur iman kami Tuhan. Kami bertahan di dalam Engkau karena Yesus selaku kan bertahan. Sampai kapanpun tidak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan. Kami akan terus bertahan di dalam Engkau. Walaupun hari-hari ini mungkin jawaban doa kami belum kami lihat, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum disembuhkan, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum melihat mujizat dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan tidak tergoyahkan Bapa. Kami tidak akan tergoyahkan, iman kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan Tuhan. Yes, amin. Karena Yesus yang menopang hidup kami, ku kan bertahan dalam tekanan. Yes, dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan iman kami. Yes, Jesus. Karena Yes, lebih lagi, sekali lagi dengan iman perkatakan saudara, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan di
beban hidup yang berat sekalipun, kami mau bertahan karena kami tahu Engkau yang berikan kami kekuatan, Tuhan. Amin, Jesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Urapi setiap kami hari-hari ini dengan pengurapan yang baru untuk menang di dalam peperangan iman kami hari-hari ini. Di dalam kami melawan segala tekanan hidup, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kami mau keluar sebagai pemenang. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu yang saya percaya kesaksian akan menguatkan iman kita, saudara ya. Saya bacakan satu kesaksian. Shalom, Pastor Debbie Basjir. Saya seorang ibu asal Makassar. Saya pendengar setia Mesbah Doa Bu dan Mesbah Syukur sejak bulan Juni tahun 2021. Saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang saya alami beberapa waktu lalu. Satu saat saya mengalami masalah di bagian perut. Tanpa tahu penyebabnya, perut saya tiba-tiba membesar seperti orang hamil. Untuk duduk saja saya harus bersandarkan di bantal dan di bagian belakang juga sangat terasa tidak nyaman. Saya menjadi khawatir terjadi sesuatu dengan perut yang kian membesar. Tadinya saya hanya berpikir mungkin itu masuk angin biasa, Bu. Sampai badan saya dikerok dan tidak ada perubahan juga. Saya sengaja tidak mau memeriksakan diri ke dokter. Tapi saya hanya mengimani karena saya percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dan Dialah yang berkuasa menyembuhkan. Amin, amin ya. Saya juga percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyembuhkan serta memelihara hidup saya. Setiap hari saya tetap mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur dan saya beraktivitas seperti biasa. Pada suatu malam di saat saya mengikuti Mesbah Doa, Pendeta Debbie mendoakan orang yang sakit. Lalu saya imani dan saya juga ikut tumpang tangan di bagian perut saya yang membesar. Tiba-tiba saat itu juga terdengar suara berbunyi seperti kerak gitu. Seperti ada suara kayu yang patah. Namun saya kaget karena sumber suara itu terdengar berasal dari dalam perut saya. Dan luar biasa, puji Tuhan ya, seketika itu juga Bu, perut saya yang membesar itu tiba-tiba langsung mengecil dan menjadi normal kembali seperti biasanya. Bahkan sampai hari ini tidak ada lagi keluhan sama sekali. Wow, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Bu, saya percaya bahwa saya sudah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Saya juga percaya perbuatan Tuhan itu ajaib dan dahsyat bagi saya, bagi kita semua anak-anaknya yang mau terus percaya dan melakukan firman-Nya.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang tiap hari saya boleh alami dalam hidup saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pastor Debbie yang sudah membacakan kesaksian ini dan kiranya bisa memberkati banyak orang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Debbie sekeluarga dan terus memberikan Ibu kesehatan dan umur yang panjang. Karena banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus dan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Ya saudara, luar biasa kesaksian malam yang ini kita baca saudara bahwa seorang ibu dari Makassar, Shalom yang ada di Makassar. Ya tiba-tiba dia mengalami sakit, perutnya membesar seperti orang hamil. Ya dia merasa sangat tidak nyaman karena untuk duduk aja tidak enak, ya bahkan harus disandar dengan bantal. Tadinya dia berpikir hanya masuk angin hingga dikeruk saja saudara, dikerik ya. Tapi tidak juga mengalami kesembuhan. Namun setiap hari dia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dia tidak mau ke dokter. Hanya beriman percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya. Saudara, ini adalah masalah serius loh. Tiba-tiba perut yang kecil membesar seperti orang hamil. Ya, itu bisa saja ya karena banyak hal saudara. Saudara bisa bayangkan kalau berhari-hari seperti itu, kita pasti akan ke dokter dan ya nggak tahu ya vonis dokter akan seperti apa. Tapi terjadilah sesuai dengan imanmu Bu ya. Dia hanya percaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Karena dia pendengar setia mesbah doa dan juga mesbah syukur di satu malam ketika saya berdoa untuk yang sakit. Ya dan seperti biasa ya saya meminta untuk menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Ibu ini menumpangkan tangannya di perutnya. Saat dia sedang berdoa menumpangkan tangan, mengikuti doa saya dan doa kita semua. Ya tiba-tiba terdengar bunyi suara kerak ya. Dan dia kaget karena suara itu berasal dari dalam perutnya saudara. Seketika itu juga perutnya yang membesar langsung mengecil dan menjadi normal kembali seperti biasa. Bahkan sampai hari ini dia telah menerima kesembuhan, tidak ada keluhan apa-apa lagi, perutnya kembali normal. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, bahkan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia itu Tuhan sanggup melakukan. Asalkan kita percaya dan beriman bahwa Yesus sanggup, maka itu akan sungguh-sungguh terjadi. Terima kasih Bu, kesaksiannya luar biasa. Ya kita semua diberkati Tuhan, biarlah Ibu terus setia mencari Tuhan, ya terus setia berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita semua percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu ya indah. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Sakaria, ya Sakaria pasal yang ketiga tadi malam. Ya tentang penglihatan keempat dari imam besar Yosua. Tadi malam kita sudah membaca ya bagaimana ya Yosua mendapat penglihatan bahwa iblis berdiri di sebelah kanan ya Yosua dan dia mendakwa ya, dia berkata ya bahwa kamu tidak layak, tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa ya mereka adalah orang-orang yang diselamatkan seperti puntung yang ditarik dari dalam api. Masih ada harapan ya, ataupun dia mendakwa bahwa pakaian yang dipakai oleh imam besar Yosua itu kotor. Dan itu melambangkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata ya bahwa Tuhan menggantikan bajunya dari baju yang kotor menjadi baju pesta saudara. Ini berbicara tentang karya penebusan Tuhan atas setiap kita, bahwa Dia yang menebus kita adalah setia. Sekotor apapun pakaian yang kita pakai, waktu kita datang dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan diselamatkan dan diampuni. Iya, dan kita sudah baca tadi malam ya sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan yang memberikan perintah kepada orang-orang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku ya telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta.
Sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, asal kita mau datang minta ampun, Tuhan pasti mengampuni dan kita diberikan pakaian yang baru, yaitu pakaian kekudusan. Ayat yang kelima, saudara, dan jadi di sini saudara kita melihat ya bahwa penglihatan Zakaria ini secara jelas menggambarkan bagaimana kemurahan Allah itu bagi umat manusia termasuk saudara dan saya. Ya, kita juga tidak dapat berbuat apa-apa ya untuk melepaskan kekotoran kita, tetapi Tuhan yang mengasihi kita lewat Yesus Kristus, Dia mati bagi kesalahan kita, Dia mengampuni kita sehingga kita layak saudara di hadapan Tuhan. Ya, dan saudara, ketika kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, maka itulah satu-satunya cara yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan ayat yang kelima di sana dikatakan saudara, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Ya, serban itu ikat kepala saudara, dikenakan ikat kepala yang tahir untuk mentahirkan seluruh ya hidupnya. Ini bicara tentang pentahiran dari kepala sampai ke ujung kaki. Dikenakan baju yang baru, yaitu baju pesta kepadanya saudara ya. Jadi saudara ya, imam besar diberikan ya serban yang tahir. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Ya, ini kata malaikat Tuhan kepada Yosua saudara ya. Jadi apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kepadamu dan engkau melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, di sana firman Tuhan berkata, maka ya engkau dikatakan, maka engkau akan memerintah umatku dan mengurus pelataranku. Dan aku, di sana huruf besarku, kata Tuhan, akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Ya, kita melihat saudara, ya Tuhan memberikan kepada Yosua imam besar itu ya jaminan untuk dia boleh ya berdiri di hadapan Tuhan di bait Allah yang kudus itu kembali, asalkan apa? Dikatakan engkau mau hidup menurut jalanku yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Maka engkau ya akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Hanya satu yang dapat melayakkan kita di hadapan Tuhan sehingga Tuhan boleh mempercayakan kepada kita pelayanan, pekerjaan, ya bahkan segala hal-hal yang terbaik. Hanya satu saudara, di sana dikatakan, ya apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Sudahkah dalam hidup kita hidup menurut jalan Tuhan yang ditunjukkannya kepada kita? Ya, sudahkah kita ini mau hidup menurut jalan-jalannya, yaitu kebenarannya? Dan sudahkah kita mau untuk melakukan tugas pelayanan yang diberikan kepada saudara dan saya? Hanya itu yang dituntut Tuhan ya. Apabila engkau mau, Tuhan berkata, maka aku akan memberikan engkau kuasa untuk memerintah di rumahku ini, dan engkau akan dapat kelayakan untuk masuk dan berdiri di tengah-tengah mereka yang melayani. Kenapa saudara? Karena hanya satu syarat untuk menghadap Tuhan dan masuk dalam hadiratnya, itu kekudusan. Tuhan tidak tanya jabatanmu, Tuhan gak tanya titelmu itu apa. Kamu STH, profesor, doktor, MTH atau apalah. Enggak, Tuhan gak tanya ya. Jabatanmu itu apa? Kamu gembala, kamu pendeta, kamu PDP, kamu apa? Enggak. Hanya satu yang Tuhan minta untuk kita ini bisa dilayakkan berdiri di hadapannya, yaitu apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan, yaitu firman Tuhan. Dan juga ya melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Ingat saudara, setiap kita diberikan kepercayaan dan tugas yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Karena itu jangan bermain-main, serahkan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan saudara. Ya cuma satu yang dapat melayakkan kita untuk bisa berdiri di hadapan Allah, yaitu kekudusan saudara ya.
Jadi tidak ada imam selama masa pembuangan, karena itu jabatan ini harus diadakan lagi setelah bangsa itu kembali ke negerinya. Dalam penglihatan ini Yosua ditetapkan sebagai imam besar. Salah satu tugas imam besar adalah mempersembahkan kurban pada hari pendamaian untuk membayar kompensasi bagi semua dosa bangsa itu. Imam adalah perantara antara Allah dan bangsa itu. Jadi imam melambangkan Mesias sendiri. Dan sehingga saudara, apa yang cukup membuat kita ini layak berdiri di hadapan Tuhan, yaitu kekudusan. Ayat yang ke-8, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Ayat 9, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Ayat 10, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Kita melihat saudara, di sini dikatakan aku akan bangkitkan, akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Perhatikan kata sang tunas, huruf besar di sana ini mengacu kepada sang Mesias. Dan arti dari permata yang bermata 7 itu memang tidak jelas saudara. Tetapi itu juga bisa berarti sang tunas itu adalah Yesus sendiri yang kelak akan datang, dan ini nubuatan jauh diucapkan sebelumnya. Dia yang akan menjadi fondasi dari bait Allah yang sesungguhnya. Sang tunas itu adalah dasar dan batu yang dipukul oleh Musa sehingga mengeluarkan air untuk bangsa Israel, atau imamat rohani yang dibaharui dari gereja. Yesus Kristus menggenapi ayat-ayat ini sekian ratus tahun kemudian, setelah Allah berfirman akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Firman itu digenapi dalam Kristus yang telah mati sekali untuk segala dosa, supaya ia membawa kita kepada Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa menghapus dosa kita saudara. Dengan usaha kita sendiri kita tidak dapat, hanya karena kasih karunia Tuhanlah. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh terus ada di dalam Dia, kita mau sungguh-sungguh ada dalam Kristus, dan kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Mari kita merenungkan firman ini saudara supaya kita semakin hari semakin mengerti dan tahu akan arti dari mengenal Tuhan itu dengan benar. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau yang sudah mati bagi kami. Bahkan Engkau memberikan kami pakaian yang baru, pakaian pesta itu. Engkau tidak pernah menghitung kesalahan kami. Bahkan dalam 1 hari saja Tuhan sanggup mengampuni, Tuhan sanggup membasuh semua yang kotor dari hidup kami, asal kami mau bertobat dan hidup kembali sungguh-sungguh dalam jalan-Mu. Berkati setiap mereka yang mengikuti mesbah doa malam ini Tuhan. Seluruh keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak dalam rumah tangga, kami mau terus senantiasa mencari wajah-Mu, mengenal isi hati-Mu Bapa, bahkan terus menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan, kami mau hidup sungguh-sungguh seturut jalan-jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada kami. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak Tuhan, bahkan orang tua. Tuhan memberkati agar hidup kami, setiap kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dan jamah. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa terjadi kesembuhan atas penyakit kami. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan hidup kami. Kami perkatakan sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Berkati setiap mereka Tuhan yang ada dalam tekanan hidup, beban yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja, datangkan kebaikan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang sungguh-sungguh mau mencari wajah-Mu, tuntun langkah mereka agar tidak salah jalan.
Demikian juga kami percaya Tuhan memberkati siapa mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan amarah, kebencian, dendam, kepahitan. Kami tolak semua itu, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia berdoa Tuhan bagi bangsa ini. Kami mau membawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan menyertai. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dilawat oleh Tuhan, anugerah-Mu melimpah Tuhan. Selamatkan bangsa kami, hujan pertobatan boleh tercurah sehingga terjadi keselamatan di atas bangsa ini. Biar anugerah Tuhan melimpah bagi bangsa kami Tuhan, karena Engkau-lah Bapa yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati penduduknya, lawatan Tuhan terjadi, berkati tanah, udara, berkati air, berkati semuanya. Akan kami berdoa, jauhkan Tuhan negeri dan bangsa ini dari bencana malapetaka, gempa bumi. Kami berdoa biarlah Tuhan turut bekerja. Kau juga terus memberkati Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu Bapa di masa pandemi ini. Mereka yang terus setia berdoa di mesbah-Mu. Di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka setia berdiri bagi bangsa dan kota-kota mereka. Tuhan, dengarkan doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.